Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Rif atau Mahmuda MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pilihan pencemaran pengelolaan limbah dan serta teman-teman saya yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan limbah B3 cair oli bekas PT Toyota Motor Manufacture Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Melani Saskia Firanda Putri dengan NIM digit 3 digit terakhir 070. Pada presentasi kali ini kita akan membahas karakterisasi limbah, sumbernya, dampak lingkungan, dan metode pengolahannya. Oke, next. Bentar. Nah, karakterisasi limbah oli bekas, sifat fisik. Karakterisasi limbah oli bekas. Sifat fisik dari oli bekas memiliki viskositas yang tinggi, berwarna gelap, dan berbau tajam. Oli bekas dapat mengapung di air karena ia memiliki sifat viskositasnya yang tinggi, ia tidak dapat menyatu dengan air sehingga sifatnya seperti minyak. Dia tidak dapat bersatu dengan air tapi bisa berdampingan. Sedangkan sifat kimia dari oli bekas ini mengandung senyawa hidrokarbon yang tinggi, logam berat, dan zat aktif yang berbahaya bagi lingkungan. Sehingga apabila limbah oli bekas ini dibuang secara langsung ke lingkungan, ia dapat membuat lingkungan ini tercemar dan sangat berbahaya sekali. Oke, next. Sebentar. Nah, sumber aktivitas yang menyebabkan limbah cair oli bekas. Nah, dari sumber aktivitas yang menyebabkan adanya limbah cair ini, yang pertama, karena adanya pergantian oli. Oli bekas yang dihasilkan, pergantian oli ini kan secara berkala ya. Jadi, untuk sepeda motor maupun mobil, itu juga harus diganti oli setiap berkala. Terus pembersihan, yang kedua pembersihan mesin. Saat mesin dilakukan pembersihan, ada beberapa oli yang keluar dari mesinnya sehingga dia dapat keluar secara berlangsung. Atau kebocoran oli pada mesin kendaraan yang menghasilkan oli bekas yang tercecer. Biasanya ini terjadi di jalan raya. Di jalan biasanya ada itu, di bocornya oli mobil di sepanjang jalan. Biasanya itu bekasnya hitam gitu ya di lingkungan. Itu tidak baik untuk lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya, dampak limbah oli bekas terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Oli bekas mencemari air tanah dan permukaan, menyebabkan kematian ikan dan kerusakan ekosistem. Yang kedua, pencemaran tanah. Oli bekas terakumulasi di tanah, menghalangi penyerapan air dan dan merusak kesuburan tanah, sehingga tanah yang terkena yang terpapar oleh oli bekas ini biasanya dia tidak subur. Terus pencemaran udara. Pembakaran oli bekas dapat menghasilkan asap beracun yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Di motor itu kan terjadi pembakaran ya. Kalau pembakaran itu kan biasanya berarti kan saat telur di knalpot asapnya itu beracun yang dapat mengganggu kesehatan kita dalam bernafas. Metode pengolahan limbah oli bekas menggunakan metode acid clay treatment. Acid clay treatment merupakan metode yang efektif untuk mengolah limbah oli bekas. Metode ini menggunakan tanah liat asam untuk menyerap kontaminan dalam oli bekas. Selanjutnya, nah, pencampuran.
Yang pertama yaitu oli bekas dicampur dengan tanah liat asam. Kemudian dipanaskan untuk mempercepat proses absorpsi. Nah, asamnya itu kami menggunakan 10 mili asam sulfat dengan konsentrasi 2 molar dimasukkan ke dalam 200 mili pelumas bekas atau oli bekas, kemudian diaduk menggunakan jet stick dengan kecepatan 150 rpm selama 5 menit. Selanjutnya, yang kedua adanya filtrasi. Campuran dipisahkan melalui proses filtrasi, menghapus tanah liat, fungsinya untuk menghapus tanah liat yang mengandung kontaminan. Campuran pelarut alkohol dan keton digunakan untuk memisahkan kotoran dan aditif dalam oli bekas. Campuran pelarut dan pelumas bekas yang telah dipisahkan difraksionisasi untuk memisahkan kembali pelarut dari oli bekas. Yang ketiga, pencucian. Tanah liat mengandung kontaminan dicuci dengan air dan asam untuk melepaskan kontaminan. Dan yang terakhir, pengeringan. Tanah liat yang telah dicuci dikeringkan dan dapat digunakan kembali. Jadi, kita menggunakan tanah liat sebagai media absorpsinya, gitu. Dengan bantuan asam. Karena asam itu akan mengabsorb kontaminan-kontaminan yang ada di oli bekas tersebut. Oke, next keunggulan metode acid clay treatment. Yang pertama, ramah lingkungan. Metode ini menggunakan dampak negatif oleh bekas terhadap lingkungan. Nah, ramah lingkungan karena kita menggunakan tanah liat sebagai media absorbnya. Efisien biaya. Metode ini lebih hemat biaya dibandingkan metode pengolahan lainnya karena tidak menggunakan banyak larutan. Dan tingkat efektivitas yang tinggi. Acid clay treatment mampu menghilangkan kontaminan dari oli bekas. Daya absorb ya dengan bantuan lempung itu sangat tinggi sehingga dia ini sangat efektif jika digunakan dalam jumlah yang banyak. Oke, next. Ya, ini laptopnya. Kualitas limbah hasil pengolahan. Setelah melalui acid clay treatment, kualitas oli bekas akan meningkat. Oli bekas yang telah diolah dapat digunakan kembali sebagai bahan alternatif atau diperoleh lebih lanjut. Karena tadi kita telah menggunakan media adsorb alami, yaitu lempung yang ditambah dengan alkohol, maka kan kontaminan-kontaminan, limbah-limbah yang berada pada oli bekas ini telah terabsorb sehingga oli bekas ini dapat digunakan kembali. Next. Nah, manajemen pengumpulan limbah oli bekas. Untuk mengumpulkan oli bekas ini yang pertama ada pengumpulan. Oli bekas dikumpulkan dari berbagai sumber seperti bengkel dan garasi. Selanjutnya pengangkutan, oli bekas diangkut ke fasilitas pengolahan dengan kendaraan khusus. Biasanya menggunakan tangki-tangki besar itu. Selanjutnya yang ketiga pengolahan, oli bekas yang telah diolah menggunakan metode acid clay treatment. Dan yang terakhir pembuangan oli bekas yang telah diolah dibuang ke tempat pembuangan akhir yang aman. Untuk akhir ini pembuangan karena sehingga kan karena sudah terolah kembali dia tidak memiliki yang berbahaya dan beracun pada lingkungan, sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini
pengelolaan limbah B3 cair oli bekas PT Toyota Motor Manufacture Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Rekomendasinya untuk meningkatkan pemanfaatan oli bekas yang telah diolah sebagai bahan bakar alternatif. Terima kasih, sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf karena saya terkendala dengan jaringan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.